support channel ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo, bertemu dengan saya lagi di channel Salty Engineer. Saya, maksudnya bukan saya yang menjelaskan. Dia akan menjelaskan cara menghitung slip. Sebelum dia menjelaskan, saya akan mengucapkan terima kasih yang telah mensupport channel ini untuk upload video terbarunya. Langsung saja kita masuk ke bahas materi. Sebelum kita mempelajari tentang slip, kita harus tahu seberapa penting hitungan slip untuk transportasi laut. Kita mengetahui bahwa laut merupakan sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi yang dianggap satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Slip adalah perbedaan antara kecepatan baling-baling dengan kecepatan kapal yang dinyatakan dengan persen. Slip adalah sebuah perbedaan. Jarak yang diperoleh oleh mesin tidak sebanding dengan jarak tempuh yang dilalui. Slip sangat merugikan dan juga sangat menguntungkan dalam alat transportasi. Karena dari itu, kita tidak bisa mengira-ngira apakah jarak yang dihasilkan oleh mesin itu menguntungkan atau mungkin merugikan mesin itu sendiri. Karena slip dapat berpengaruh kepada RPM, jarak, serta perawatan dari mesin itu sendiri. Di sini saya akan memberikan rumus sederhana yang dapat mengetahui tentang slip. Ini adalah rumus sederhana dari slip. Engine mile dikurang dengan distance mile dibagi engine mile dikali dengan 100%. Hasilnya adalah slip. Sebelum kita mengetahui satu persatu dari maksud engine mile, distance mile, kita harus mereview video sebelumnya. Saya akan menjelaskan satu persatu dari rumus tersebut. Yang pertama adalah engine mile. Engine mile kita sudah membahas di video sebelumnya dan tertera pada bagian kanan atas. Lalu, saya akan memotong bagian dari engine mile sebesar 49. Lalu, kita selanjutnya membahas tentang distance mile. Jarak yang ditempuh dari sebuah kapal dari titik A menuju titik B dengan satuan mile. Saya akan memberikan sebuah contoh distance mile. Dalam pelayaran besar dan dalam jangka waktu yang lama, para perwira di atas kapal yang berdinas jaga melakukan rekaman dari alur perjalanan. Dan biasanya alur perjalanan atau jarak perjalanan dihitung setiap 4 jam untuk handover atau pergantian dalam berdinas jaga agar mengetahui letak pada posisi kapal. Ini adalah contoh sederhana kita melakukan perjalanan 4 jam dari titik A menuju titik B berjarak 57. Lalu saya akan memotong pada bagian angka tersebut lalu menjumlahkannya. Engine mile dikurang dengan distance mile dibagi engine mile dikali dengan 100. 49 saya kurangi 57 dibagi 49 dikali 100 sama dengan min 16,32. Ini adalah sebuah sketsa tentang slip yang berpersentase sebesar min 16,32%. Lalu simpan angka tersebut. Lalu saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu dengan jarak 45. Lalu saya potong jarak tersebut dan saya jumlahkan.
49 dikurang 45 dibagi 49 dikali 100 sama dengan 8,16 plus. Lalu kita simpan angka tersebut. Lalu saya akan memberikan contoh yang terakhir dengan jarak 49. Lalu saya potong jarak tersebut. Lalu saya akan menjumlahkan 49 dikurang 49 dibagi 49 dikali 100 sama dengan 0%. Simpan bagian ini pada bagian yang terakhir. Saya akan menjelaskan maksud dari min 16,32% plus 8,16% dan 0%. Ini adalah persentase dari jarak yang menguntungkan atau merugikan mesin itu sendiri. Saya akan memberikan sketsanya. Ini adalah min 16,32%. Kita bisa lihat bahwa kapal tersebut terdorong oleh arus laut. Lihat arah lautnya beserta laju dari kapal tersebut. Bagian ini sangat menguntungkan mesin itu sendiri atau sangat menguntungkan jarak dari sebuah transportasi laut. Lalu berikutnya, ini adalah plus 8,16%. Kita bisa lihat bahwa kapal tersebut melawan atau berbeda arah dari tujuan kapal itu sendiri, dan bagian ini sangat merugikan mesin itu sendiri. Slip di sini akan mempengaruhi perawatan mesin dan kondisi mesin saat itu. Ini adalah slip 0%. Kita bisa lihat bahwa laut pada sketsa gambar tidak melakukan penahanan atau mendorong kapal itu sendiri, memungkinkan jarak yang dihasilkan oleh mesin sama dengan jarak serta alur pelayaran selama berada di laut. Akan tetapi, ini jarang sekali terjadi. Kita mengetahui bahwa laut biasanya mengalami gelombang arus atau pasang surut air laut, serta cuaca yang berubah-ubah. Ini adalah hasil dari perhitungan dan sketsa yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah engine mile, lalu ini adalah distance mile. Dan ini hasil dari rumus yang saya berikan. 49 dikurang 57 sama dengan 8 mil keuntungan dari jarak tempuh kapal. 49 dikurang 45, 4 mil kerugian dari jarak tempuh kapal. 49 dikurang 49, 0. Tidak ada keuntungan ataupun kerugian dari jarak tempuh kapal. Jadi, demikian penjelasan saya terhadap pengertian atau perhitungan tentang slip kapal. Semoga kita semua dapat memahami secara sederhana untuk dijadikan bahan acuan untuk melakukan perhitungan yang baik dan benar. Ayo teman-teman, jangan lupa subscribe, share, comment, and like. Tonton terus video selanjutnya.